Nah, Ramadan Sananta itu memang pemain bagus, saudara-saudara. Bagus, bagus, bagus. Tetapi kan sepak bola ini 11 orang. 11 orang plus taktik dan strategi pelatih. Jadi, apa gunanya Ramadan Sananta seorang kalau yang lainnya bermain jelek? Kalau pelatihnya tidak memberikan taktik dan strategi yang bagus. Jadi ya, kita lihat saja nantilah. Kita lihat saja nanti sampai sejauh mana Ramadan Sananta bisa memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia di Asian Games. Kalau saya sih pesimis. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas, akan ada yang kita percakapkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas dengan transparan, dengan fair, dengan jujur, dengan sportif. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang membosankan maupun yang menginspirasi. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi hari ini, saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang kedatangan Ramadan Sananta ke Timnas Asian Games. Apa yang bisa dilakukan Ramadan Sananta, saudara-saudara? Apa yang bisa dia bantu untuk membuat tim nasional Indonesia U24 ini bisa mengalahkan Uzbekistan pada pertandingan babak 16 besar Asian Games 2022 Hangzhou tanggal 28 September 2023. Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama. Apa yang bisa dilakukan Ramadan Sananta? Apa yang bisa dikerjakan? Karena sepak bola adalah permainan tim, permainan 11 orang plus satu pelatih plus wasit plus keberuntungan. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita jawab, akan kita kupas tuntas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan, akan kita bedah. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini, Indonesia ini baru saja kedatangan tambahan amunisi baru. Sebelum ya, kira-kira 2 hari lah. 2 hari sebelum pertandingan melawan Uzbekistan itu, Ramadan Sananta akhirnya bergabung setelah mendapatkan izin. Setelah mendapatkan rekomendasi langsung dari Persis Solo. Persis Solo mengizinkan setelah diperintah oleh Ketua Umum PSSI. Ramadan Sananta itu kira-kira datang 2 hari sebelum pertandingan. Kemarin dan berarti dia hanya punya waktu 1 hari untuk ikut latihan. Dengan waktu yang hanya 1 hari ikut latihan dan dengan beberapa materi pemain yang ya sebenarnya dia beberapa sudah sering bermain, tetapi ada juga yang dia jarang bermain bersama. Ini bagaimana? Apakah bisa dalam waktu hanya ikut latihan 1 hari terus bisa menyatu dengan skema, dengan chemistry, dengan gaya permainan rekan-rekannya? Ini yang harus menjadi pertanyaan dan harus dijawab oleh Indra Safri nanti ketika pertandingan. Karena ya kita tahu ya memang saudara-saudara, Ramadan Sananta itu sudah sering bermain bersama Indra Safri. Dia ikut timnasnya Indra Safri yang waktu SEA Games. Dia juga ikut timnasnya Sintayong. Dia juga bermain di lini depan itu, dia juga bermain dengan Titan Agung di situ, pernah main di tim nasional. Kemudian dia main dengan Rahmat Irianto, dengan Egy Maulana Fikri juga pernah, dengan Ramai Rumakik. Belum kalau Ramai Rumakik. Terus ya banyak pemain situ dia sudah bisa main. Tetapi kan ini kondisinya adalah darurat materi pemain, darurat hasil, darurat mental, darurat lawan yang cukup tangguh dan cukup berkualitas. Nah, ini akan seperti apa? Ini akan menarik untuk disimak supaya Indonesia tidak tampil memalukan lagi lah. Minimal itu ya kita kalaupun kalah dengan terhormat, kalah dengan perlawanan yang luar biasa, yang pantang menyerah, yang berjibaku, yang bertarung mati-matian. Kalaupun kalah ya, ataupun
kalaupun bisa imbang ya nanti kalahnya misalnya lewat adu penalti atau lewat perpanjangan waktu, atau ya yang penting tampil bagus lah. Intinya itu, kalau kita bisa tampil bagus, tampil Spartan, tampil cantik, tampil cerdik, tampil ngotot, penuh semangat walaupun kalah, itu saya rasa banyak supporter, pendukung, penggemar, media, semua pengamat pasti akan memberikan salut, saudara. Kedatangan Ramadhan Sananta, saudara-saudara, dengan kedatangan Ramadhan Sananta, tampaknya Indra Safri akan kembali ke pakem dia 4-3-3. Kalau saya menduga sih begitu, karena dia mencoba menggunakan 3-5-2 waktu melawan Korea Utara juga hasilnya sama jeleknya dengan waktu 4-3-3 melawan Taiwan. Tetapi walaupun 4-3-3 jelek melawan Taiwan, itu kan 4-3-3 itu kan adalah formasi kegemaran Indra Safri. Itu formasi andalan Indra Safri sejak lama. Main PPPA, pendek-pendek panjang, main dengan penuh determinasi. Nanti biasanya itu ya dia akan main dari sayap itu dia akan kenceng lah, lari kenceng, individual tekniknya. Kemudian nanti dari sayap itu dia diterupas ditekuk dulu masuk ke kotak penalti, terus diumpan ke tengah atau agak ke belakang, nanti ada pemain muncul dari second line. Nah, itu seperti itu taktiknya Indra Safri, itu seperti itu cara bermain, dan itu pas dengan karakternya Ramadhan Sananta, saudara-saudara. Pas sekali dengan karakternya Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta adalah pemain yang seperti itu, dan Ramadhan Sananta juga punya kelebihan, dia mampu merebut duel, dia berani, bandel istilahnya begitu, bandel, dia mampu berjibaku, mampu berduet, berebut bola, mampu ngotot lah, mampu dia one on one, itu dia berani. Itu yang kelebihan utama dari Ramadhan Sananta yang saya lihat nanti akan bisa merepotkan pertahanan Uzbekistan. Ramadhan Sananta itu juga rajin, dia tidak sungkan-sungkan untuk ikut membantu pertahanan atau dia mencari bola ke belakang. Nanti kalau biasanya kalau dia dapat bola di belakang, dia akan bagi ke temannya. Atau kalau dia berada di luar kotak penalti jauh dan dia merasa percaya diri, merasa yakin itu bola bisa kena tiang atau kena jaring gawang, itu biasanya dia akan mencoba untuk melepaskan tembakan. Itu karakter, dan memang taktiknya Indra Safri, ya bukan hanya Indra Safri ya, taktiknya Sintayong itu juga cocok untuk pemain seperti Ramadhan Sananta, apalagi posturnya juga bagus, saudara. Main 4-3-3, saudara-saudara, kemungkinan terjadi itu juga bisa menggunakan skema 4-2-3-1 atau ya kembali lagi dia akan menggunakan formasi 3-5-2 yang cenderung 5-3-2. Nanti di depan itu bisa Egy Maulana Fikri bisa mendukung Ramadhan Sananta. Egy Maulana Fikri agak menjadi second striker, itu bisa seperti itu. Atau 4-2-3-1 itu ya tetap Ramadhan Sananta di depan sendirian lone striker, kemudian Egy, Rahmai Rumakik, Hugo Samir atau siapapun itu akan nanti berada di belakang itu. 3-5-2 juga sama. Pokoknya intinya seperti 3-5-2 ya. Iya, intinya seperti itu. Kemudian nanti kemudian di tengah, di belakang itu ya tetap harus defensif yang bagus gitu loh. Kenapa? Karena Uzbekistan tuh pemain bagus. Mereka punya kualitas pemain yang lebih di atas Indonesia. Dan kalau menurut saya sebaiknya defensif sajalah. Nggak usah terlalu memaksakan menyerang, nggak usah terlalu mencoba untuk mengambil inisiatif. Bertahan itu jauh lebih bagus, jauh lebih terhormat. Apalagi Ramadhan Sananta itu tipe penyerang yang berani duel. Ya, seperti yang saya bilang di awal kan, dia berani duel. Itu akan menjadi kelebihan kalau Indra Safri bertahan kemudian melancarkan counter attack. Ketika lawan melakukan kesalahan di pertahanan Indonesia, bola berhasil langsung bola dialirkan ke Ramadhan Sananta di depan. Biarkan Ramadhan Sananta berduel, berebut bola dengan pemain-pemain belakang Uzbekistan. Nanti pemain lain, pemain Indonesia lain, rekannya seperti Ramai atau Egy atau siapa, Hugo Samir atau mungkin Taufani atau Abimanyu, itu baru ikut naik setelah ada Sananta di depan memberikan dukungan, memberikan pelapis, memancing bola supaya pemain lawan itu juga istilahnya membuka ruang untuk Ramadhan Sananta. Taktik seperti itu jauh lebih berguna daripada mencoba memaksakan diri bermain terbuka, bermain tiki-taka seperti Barcelona, bermain menyerang seperti Real Madrid, bermain indah seperti Manchester City. Tapi saudara-saudara, meskipun 4-3-3 itu menjadi taktik andalan Indra Safri yang selalu dia mainkan dari waktu ke waktu dan selalu
oh dia bisa mendapatkan pemain yang cocok dengan karakter yang dia inginkan, tetapi kan taktik yang sama itu selalu digunakan itu kan otomatis lawan juga sudah tahu, sudah membaca, sudah memprediksi kira-kira arah permainannya akan seperti apa, cara bermainnya seperti apa, porosnya seperti apa, pemain-pemain yang ditakuti yang mana, itu kan bisa dibaca dari bukan hanya pertandingan waktu di Asian Games, melainkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, saudara-saudara. Itu permasalahannya. Jadi kalau Indra Safri masih bersikeras dengan 4-3-3 ya mohon maaf, susah, saudara-saudara. Harus ada variasi lah. Harus ada variasi taktik, variasi strategi supaya lawan itu terkecoh. Kalau perlu sejak kick off. Nanti ketika di pertengahan babak pertama, rubah lagi strateginya. Ketika di jeda babak kedua, mau main di babak kedua, rubah lagi permainannya. Nanti menjelang akhir pertandingan, rubah lagi. Jadi sebaiknya itu pelatih yang bagus atau tim yang bagus itu bisa bermain dengan 1, 2, 3 formasi, strategi, taktik dalam satu pertandingan menghadapi lawan yang sama. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lapangan lah. Tidak fanatik dengan 1, 2 taktik saja. Tidak fanatik, karena itu akan lebih penting dilakukan. Karena lawan pasti akan bingung. Kalau kita punya lebih dari satu game plan, kita punya lebih dari 2, 3 rencana, itu lawan akan kesulitan membaca kita. Walaupun dengan materi pemain yang terbatas ya. Pemain itu kan, semua pemain di Indonesia ini kan yang ikut ke Asian Games ini kan dia bisa bermain di lebih dari satu posisi. Itu aja dimanfaatkan supaya taktiknya lebih variatif, taktiknya lebih banyak lah, supaya tidak monoton, tidak cara bermainnya tidak itu-itu saja. Misalnya yang tadinya Ramai Rumakik main di kiri dirubah ke kanan, Egy di kanan dirubah ke kiri, atau Egy ditaruh agak ke belakang sedikit, atau wingbacknya itu siapa namanya itu, Haikal didorong agak maju ke depan, atau main dengan 4-4-2. Itu bisa lah, sudah. Harus diakui lawan itu memang berat, saudara-saudara. Uzbekistan adalah lawan tangguh dengan cara bermain yang mirip tim-tim Eropa, karena mereka berasal dari Asia Tengah, berasal dari negara pecahan Uni Soviet, dan pemain mereka itu mendapatkan pendidikan ala Barat, ala Eropa, walaupun itu hanya Rusia atau Ukraina, tetapi secara basic itu mereka pemainnya bagus. Mereka sudah mampu bermain dengan sangat bagus lah menurut saya. Kualitas pemainnya juga bagus. Postur mereka bagus, fisik mereka bagus, stamina mereka bagus, mereka tinggi-tinggi. Kemudian ketika ada bola di kaki itu mereka tidak lama-lama untuk menggiring bola. Selalu berusaha untuk membuka ruang, mencari celah, mengalirkan bola, mengumpan ke kanan, mengumpan ke kiri, memberikan teropas-teropas, passing-passing. Kemudian memberikan, bermanuver tanpa bola. Ini yang akan merepotkan pertahanan Indonesia, saudara-saudara. Tetapi yang seperti yang saya ingin katakan, saudara-saudara, sepak bola itu bukan matematika. Segala hal bisa terjadi di lapangan selama 90 menit. Impossible is nothing. Peluang tetap selalu ada selama Indonesia bermain disiplin, bermain tidak egois, tidak bingung. Bingung. Itu kuncinya di situ, tidak bingung. Karena pemain Indonesia itu kalau dia pegang bola terlalu lama itu ada dua hal. Pertama, dia ingin pamer keterampilan teknik. Kedua, bingung. Ini yang mana? Dan kalau saya lihat, beberapa pemain Indonesia itu bingung. Dia mau mengalirkan bola kemana? Kenapa dia bingung? Karena rekannya itu bergeraknya membingungkan juga. Jadi dia akan kesulitan. Selain itu juga pelatih mungkin saja tidak memberikan instruksi yang jelas. Tidak memberikan instruksi yang nanggung lah. Jadi pemain itu kebingungan untuk mengalirkan bola, sehingga dia akan mencoba berlama-lama dengan bola, coba digiring. Dan semakin lama dia menggiring bola, semakin itu berarti semakin peluang lawan untuk mematahkan serangan, untuk mengambil bola dari kaki pemain itu lebih besar, saudara-saudara. Mengandalkan keberuntungan. Cara lain untuk mengalahkan Uzbekistan itu ya dengan memanfaatkan skenario bola mati. Itu harus benar-benar dimanfaatkan. Walaupun kita tahu Uzbekistan juga punya pemain-pemain belakang yang tinggi, pemain-pemain yang jago duel. Kiper mereka juga tinggi, saudara-saudara. Jago duel-duel udah. Tetapi memanfaatkan skenario bola mati ini harus kita coba. Entah sepak pojok, entah tendangan bebas langsung, entah tendangan bebas tidak langsung, entah lemparan ke dalam, entah ya apapun itulah. Apapun itu harus dimanfaatkan dengan baik. Pemain itu harus bisa
harus bisa performanya harus dijaga lah. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Tendangan bebas di sekitar kotak penalti. Jadi pemain ketika berusaha masuk ya jatuh aja di sekitar situ. Itu nanti akan menjadi tendangan bebas. Nah, tendangan bebas ini lumayan bisa dimanfaatkan. Ramadan Sananta punya kemampuan eksekusi bagus. Egy Maulana Fikri juga punya kemampuan eksekusi bagus. Rizky Ramadhani juga punya kemampuan bagus. Rizky Ramadhani ya? Oh, Rizky Ridho. Rizky Ridho Ramadhani maksudnya. Itu juga punya kemampuan bagus. Robby Darwish punya kemampuan lemparan ke dalam parabolik yang mirip Pratama Arhan. Nah, itu harus digali. Harus dimanfaatkan dengan bahasa baik-baiknya. Jangan sampai itu terbuang sia-sia. Karena tidak mudah untuk mendapatkan peluang melawan Uzbekistan. Ini prediksi saya, tidak mudah untuk bisa masuk hingga dalam ke pertahanan Uzbekistan karena pasti mereka akan memberikan pengawalan yang sangat ketat, akan bermain compact defense mereka itu akan sangat bagus, akan menjaga pertahanan mereka itu. Mungkin saja mereka akan menekan Indonesia sejak di pertahanan Indonesia. Nah, ini akan membuat pemain Indonesia kesulitan lah. Pemain Indonesia akan panik ketika Uzbekistan bisa menekan sejak di garis pertahanan Indonesia. Itu berarti apa? Artinya ya bola-bola mati, tembakan bebas, sepak pojok, lemparan ke dalam, tendangan bebas tidak langsung maupun tendangan bebas langsung itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Saya terakhir kepada saudara-saudara semua, kepada supporter Indonesia, kepada penggemar, kepada fans, kepada pengamat, kepada media. Kalau tim ini pada akhirnya gagal, tidak melaju sampai perempat final, atau tidak bisa membawa pulang medali, ya tidak usah dipermasalahkan. Tidak usah dipermasalahkan karena memang ya sejak semula memang tidak dibebani target kan. Tidak dibebani target, mereka tidak diminta untuk sampai di babak apapun. Bahkan awalnya yang diproyeksikan adalah timnas U20 supaya pemain-pemain usia 20 itu mendapatkan kesempatan, mendapatkan pengalaman, mendapatkan jam terbang bermain di level internasional. Nah, sebenarnya itu aja yang kemarin itu dimainkan. Jadi selain tidak akan menghindari polemik klub dan timnas, ya pemain-pemain U20 itu kan bisa saja nanti akan buah dari benih yang kita tanam itu bisa saja dipetik tahun depan. Mereka masih muda, mereka punya jam terbang yang cukup, mereka harus bermain, mendapatkan pengalaman bermain di level yang dalam tekanan, dalam kompetisi, dalam turnamen yang bagus seperti Asian Games. Itu seharusnya pada waktu itu. Pada waktu itu ya seharusnya. Tetapi ya sudah, nasi kan sudah menjadi lontong, jadi ya tinggal kita campur dengan sambal kita makan. Jadi pesan saya nanti kalau tim nasional Indonesia U24 plus ini gagal, ya sudah, nggak usah terlalu dihujat lah. Dan kita juga nggak usah terlalu berharap waktu pertandingan melawan Uzbekistan. Ya kita dukung saja, kita semangati. Tetapi kita tidak usah berharap ini bisa menang, ini bisa main indah, ini bisa begini, ini bisa begitu, ini bisa mendapatkan medali perak, medali perunggu, medali emas. Gak usah, sebetulnya biasa aja, nikmati ini sebagai sebuah tontonan sepak bola yang ya entah berkualitas entah tidak, ya itu selera itu ada pada Anda sendiri. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Ramadan Sananta, tentang bergabungnya Ramadan Sananta ke tim nasional Indonesia yang akan bertanding melawan Uzbekistan pada babak 16 besar Asian Games 2022 di Hangzhou, China, Republik Rakyat Tiongkok. Sebenarnya juga Beckham Putra Nugraha juga dipanggil, tetapi kan Beckham cedera dan ditunggu sampai akhir tidak sembuh juga, jadi ya sudah ditinggal. Jadi yang bisa datang cuma Ramadan Sananta. Dan menurut saya, saudara-saudara, seperti yang kita bahas tadi, ya Ramadan Sananta seorang itu tidak akan banyak memberikan pengaruh apa-apalah. Ya mungkin dia akan merepotkan secara sporadis, iya, itu kita tidak bisa pungkiri, karena Ramadan Sananta adalah pemain yang bagus, pemain yang cepat, pemain yang punya naluri mencetak gol bagus, pemain yang bandel, nomor 9 murni lah, striker asli, pemain 9 ideal lah, kira-kira seperti itu. Tetapi kan ya ini nanti kembali lagi kepada taktik dan strategi
Pelatih seperti apa? Kembali lagi kepada rekan-rekannya. Kalau rekan-rekannya masih egois ya susah, saudara-saudara. Apalagi lawan kita, tahu sendiri Uzbekistan itu tim dari Asia Tengah yang mainnya mirip-mirip Eropa. Simple football, sederhana, bola selalu mengalir, 1-2 sentuhan, tidak terlalu lama-lama memegang bola. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Semua sudah kita perbincangkan. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Di skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya saudara-saudara. Kalau ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.